Ayo anak-anak, silakan kalian menempati tempat duduk kalian. Silakan dirapikan. Sudah? Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Oke, baik semua ya. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berkah dan bermanfaat ya. Berdoa mulai. Amin. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama Rizka hadir. Rahma, oh ya hadir. Dwi, ya hadir. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian, siapa yang ingat tentang materi minggu yang lalu? Ya Rizka, apa materinya? Ya betul, materi minggu lalu adalah zakat. Nah, zakat ini dibagi menjadi berapa anak-anak? 2. Apa aja? Zakat fitrah dan zakat mal. Betul. Nah, kalau minggu yang lalu kita membahas zakat, nah minggu ini kita akan membahas tentang umroh dan haji. Betul, umroh dan haji. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, kita jadi mengetahui apa itu haji dan umroh. Yang kedua, kita jadi tahu tentang pelaksanaan haji dan umroh. Dan pelaksanaan haji dan umroh ini di Indonesia seperti apa. Nah, seperti itu ya. Nah, kali ini Ibu akan menggunakan metode diskusi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Nah, yang pertama, susunan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang haji dan umroh. Yang kedua, Ibu akan memberikan kalian sebuah video atau tayangan tentang materi kita, dan silakan kalian bertanya atau menanggapi tentang materi tersebut. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, setiap kelompok ini akan Ibu berikan tema masing-masing ya. Nah, untuk kelompok pertama yaitu kalian akan Ibu beri tugas untuk mendiskusikan tentang pelaksanaan haji. Yang kedua tentang macam-macam haji. Yang ketiga yaitu hikmah haji dan umroh. Nah, setelah itu Ibu akan beri waktu kalian untuk berdiskusi dan mencatat di buku kalian masing-masing. Untuk referensinya bisa kalian lihat di buku LKS kalian atau buku paket yang kalian punya. Selanjutnya Ibu akan memberikan waktu untuk kalian menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil diskusi kalian ya anak-anak. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang haji dan umroh. Silakan kalian lihat untuk materi di layar LCD ya anak-anak. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Yang pertama, pengertian haji. Haji menurut bahasa berasal dari kata hajja yang berarti berziarah. Bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan berharap keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu hukum. Hukum mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain,
sekali seumur hidup bagi yang setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Al-Imran ayat 97. Selanjutnya yaitu syarat-syarat haji. Yang pertama, kita harus beragama Islam. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka. Dan yang terakhir ada kuasa atau mampu. Jadi tidak wajib untuk orang yang tidak mampu. Seperti itu. Selain syarat, ada rukun haji. Nah, rukun haji ini harus dilakukan ya. Kalau tidak dilakukan, berarti hajinya tidak sah. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf di padang Arafah, yang ketiga adalah tawaf, dan yang terakhir adalah sa'i atau berlari kecil antara Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Nah, jadi kalau kalian berhaji namun ada salah satu rukun haji yang tidak terlaksana, maka bisa membayar dam atau haji kalian tidak sah, seperti itu. Selain syarat dan rukun haji juga mempunyai wajib ya. Wajib haji ini ada 7. Yang pertama, berikhram sesuai mikot. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam di Mina. Yang keempat, melontarkan jumroh akobah. Yang kelima, melontarkan jumroh ular. Dan yang keenam, menjauhkan diri dari muharramat ihram. Yang ketujuh ada tawaf wada. Nah, seperti itu ya. Jadi di haji itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajib hajinya yang harus dilakukan. Seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya adalah mikot haji. Nah, mikot haji ini ada 2, yaitu mikot yamani dan mikot makani. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu umroh. Nah, pengertian umroh menurut bahasa artinya ziarah. Dalam arti syari, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Selanjutnya yaitu syarat, rukun, dan wajib umroh. Untuk syarat umroh sama dengan syarat ibadah haji. Sedangkan yang membedakan adalah rukun umroh dan wajib umroh. Untuk rukun umroh atau berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh meliputi ihram, niat, tawaf, sa'i, mencukur rambut, akad, antara umroh dan haji. Dan untuk wajib umroh artinya yaitu berihram dan mengikat, menjaga diri dari muharramat umroh, haji, dan jum'ah sama dengan muharramat haji. Jadi untuk kalian yang mau umroh dan haji, perbedaannya ada di situ ya. Untuk hikmah haji dan umroh, bagi orang yang melaksanakan, hikmahnya adalah mempertebal iman dan takwa. Ibadah haji syarat akan pengalaman ibadah, sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang sangat berharga. Yang selanjutnya adalah menstabilkan fisik dan mental, menunjukkan semangat berkorban. Yang terakhir, mengenal yang ada di sekitaran Ka'bah seperti Bukit Safa, Marwan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan haji di Indonesia. Jadi pelaksanaan haji itu diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 yang membahas tentang pengelolaan ibadah haji dan umroh. Nah, penyelenggaraan ini bisa dari pendaftaran, pemberangkatan, kegiatan, dan perpulangan jamaah haji atau umroh ke Indonesia. Mungkin ada yang ditanyakan untuk materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Oke, belum ya. Kalau belum ada, Ibu akan memperlihatkan sebuah video atau tayangan tentang materi kita pada pagi hari ini. Silahkan setelah itu kalian bisa menanggapi atau bertanya bila kalian belum jelas. Oke?
لبيك اللهم عمره. اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Nah, sudah kalian lihat. Nah, silakan kalian menanggapi atau bertanya tentang video dan penjelasan Ibu tadi. Silakan. Belum ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Oke, kalau belum ada, Ibu akan bertanya kepada kalian ya. Nah, dalam penjelasan Ibu
dan video ini tadi tentang umroh, pelaksanaan umroh, apakah ada perbedaan atau kesamaan dalam haji dan umroh ini? Ayo, persamaannya apa? Oke, persamaannya apa? Oh ya, apa Rizka? Ya, persamaannya dari syarat-syaratnya. Lalu untuk perbedaannya apa? Ya, betul Rahma, dari rukun dan kewajibannya. Betul, berarti kalian sudah agak paham ya ternyata. Nah, kalau seperti ini, Ibu akan memberikan kalian tema untuk berdiskusi tadi ya. Silakan Ibu beri waktu untuk kalian berdiskusi dan silakan kalian berada di kelompok kalian masing-masing. Setelah kalian berdiskusi, nanti silakan kalian presentasikan di depan ya anak-anak. Oke. Nah, silakan kalian presentasikan di depan ya. Dimulai dari kelompok 3 terlebih dahulu, setelah itu kelompok 2 dan kelompok 1. Waktu Ibu persilahkan ya anak-anak. Setelah kalian mempresentasikan materi ini tadi, siapa yang bisa menjelaskan tentang kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Oke, Wahyu ya, bagaimana Wahyu untuk kesimpulannya? Ya, betul sekali. Ibu akan menambahkan sedikit tentang kesimpulannya, yaitu kesimpulan tentang materi ini adalah perbedaan dan persamaan antara umroh dan haji. Untuk persamaannya dari syarat-syarat haji dan umroh itu sama, sedangkan untuk perbedaannya dalam hal rukun dan kewajibannya. Setelah itu pelaksanaan haji di Indonesia. Nah, pelaksanaan haji di Indonesia ini diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Nah, di dalam undang-undang tersebut isinya apa? Nah, isinya ini tentang seperti pelaksanaan haji, pendaftaran haji atau umroh, dan ketika kita berada di Arab Saudi itu seperti apa perpulangannya. Nah, seperti itu dalam undang-undang ya. Nah, selanjutnya hikmah apa yang terkandung ketika kita melaksanakan haji atau umroh? Nah, yang pertama, kita akan lebih beriman, lebih bertakwa kepada Allah. Nah, yang kedua, kita juga bisa lebih bersemangat untuk beribadah, dan juga kita juga bersemangat untuk berkorban lagi. Nah, selanjutnya kita juga bisa lebih mengenal tempat-tempat bersejarah yang ada di area Ka'bah. Nah, seperti apa? Seperti kita bisa mengetahui Bukit Safa, Bukit Marwan, lalu kota Mekah, kota Madinah, dan sumur Zam-Zam. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, kalian bisa melihat LKS kalian. Silakan kalian buka LKS kalian. Nah, sudah ya. Di situ kalian silakan mengerjakan halaman 135 sampai 136 ya anak-anak. Nah, untuk materi yang akan kita bahas minggu depan yaitu hadiah dan sodako. Seperti itu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Belum ada? Oke, kalau belum ada, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan, dan silakan untuk tugasnya bisa kalian kerjakan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.